Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di pembahasan materi pendidikan jasmani olahraga untuk siswa SMP kelas 7. Ya. Mari kita berdoa dulu sebelum melanjutkan ke materi. Semoga apa yang akan kita pelajari diberikan kemudahan untuk menerima dan diberikan ilmu yang barokah untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Terima kasih atas doanya. Semoga kita diberikan kemudahan untuk memahami materi yang ada di sini. Ya, kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran kali ini adalah paling tidak setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan peserta didik atau siswa dapat menunjukkan sikap berusaha secara maksimal dalam melakukan gerak badminton dengan tetap meningkatkan kemampuan dan menunjukkan sikap tawakal terhadap hasil akhir. Jadi apapun hasilnya, sikap tawakal tetap harus kita pegang ya. Berikutnya, menunjukkan perilaku baik dengan melakukan gerak badminton sesuai fungsi tubuh. Mampu saling membantu teman bila ada kesulitan dalam melakukan gerak badminton. Jadi kita harus tetap saling tolong-menolong, tidak boleh kita merasa paling bisa dan meninggalkan teman yang belum mampu, kita tidak boleh seperti itu. Kita harus tetap tolong-menolong. Mengikuti peraturan, petunjuk, atau arahan yang telah diberikan oleh guru kita masing-masing. Menunjukkan perilaku bahwa lawan merupakan teman bermain, ya, lawan adalah teman bermain. Ya, kalau lawan kita anggap musuh di luar pun kita nggak akan mendapatkan teman bermain. Lawan itu tetaplah teman kita untuk bermain, apapun hasilnya. Dan kita menang, kalah itu adalah bagian dari permainan. Mempraktikkan cara memegang raket pada badminton, mempraktikkan gerakan pukulan servis, mempraktikkan gerakan pukulan forehand. Ya, tujuan pembelajaran kali ini adalah sudah tercantum di sini dan tidak nanti apapun hasilnya tetap menunjukkan sikap tawakal terhadap hasil akhir dan juga jangan lupa tetap saling membantu kepada teman yang masih belum mampu. Berikutnya aktivitas permainan bola kecil melalui permainan bulu tangkis. Pengertian dan asal-usul permainan bulu tangkis. Ya, kita bahas dulu pengertian dan asal-usulnya permainan bulu tangkis. Menurut sejarah, permainan bulu tangkis berasal dari permainan yang bernama pona dan berasal dari India. Berarti bulu tangkis itu dulunya adalah berasal dari India. Berikutnya, oleh beberapa perwira tentara kerajaan Inggris yang dulu menjajah di India pada waktu itu, permainan ini dibawa ke Inggris dan dikembangkan di sana pada tahun 1873. Permainan ini dimainkan di Taman Istana milik Duc de Beaufort di Badminton Gloucestershire. Sehingga karenanya permainan ini kemudian diberi nama badminton. Berarti badminton dulunya sebenarnya adalah permainan yang bernama pona dari India dan dikembangkan oleh tentara Inggris, dikembangkan di negara Inggris. Kebetulan berada di gedung badminton atau istana badminton dan sekarang diberi nama badminton. Begitulah asal mulanya permainan badminton. Organisasi internasional untuk mengatur kegiatan bulu tangkis internasional dan diberi nama International Badminton Federation (IBF), yaitu lahir pada tanggal 5 Juli 1934. Jadi baru beberapa tahun kemudian baru lahir organisasi internasional yang diberi nama IBF, yaitu yang menaungi seluruh kegiatan badminton seluruh dunia. Di Indonesia dibentuk organisasi induk tingkat nasional
yaitu Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI pada tanggal 5 Mei 1951. Perlengkapan yang dibutuhkan dalam permainan bulu tangkis antara lain raket, pasti kita butuh ya, raket itu untuk memukul shuttlecock-nya atau cock-nya. Raket merupakan alat pemukul yang sangat ringan dan kuat, beratnya kurang dari 150 gram, berarti tidak boleh lebih dari 150 gram atau 1,5 on, berarti sangat ringan sekali ya. Tapi ringan harus kuat. Shuttlecock atau cock terdiri dari bagian kepala dan bulu. Biasanya dari bulu angsa ya, biasanya ya, atau mentok. Shuttlecock yang baik menggunakan gabus sebagai kepala dan dibungkus dengan kulit yang tipis dan kuat. Berat shuttlecock yaitu antara 4,73 sampai 5,50 gram dan harus mempunyai 14 sampai 16 helai. Berarti shuttlecock itu bulunya ada aturannya yaitu 14 sampai 16 helai. Tidak boleh kurang dari 14, tidak boleh lebih dari 16 helai. Ditancapkan ke dalam gabus yang bergaris 25 sampai 28 mm. Bulunya berukuran 64 sampai 74 mm dan dari ujung atas sampai ke bagian yang rata pada gabus. Garis tengah atau diameter bagian atas shuttlecock 54 sampai 56 mm dan harus diikat dengan benang secara kuat atau bahan lain yang kuat. Jadi mengikatnya boleh benang atau bahan lain, intinya untuk memperekat atau mengikat bulu ke gabus itu dengan kuat. Lapangan ya. Lantai lapangan dibuat dari bahan berikut. Lantai tanah atau pasir itu untuk yang di luar ruangan ya. Lantai kayu woodcut ya. Lantai dengan karpet sintetis portacord. Lantai semen atau tegel cord ya. Untuk yang ketiga sampai kelima itu adalah biasanya di dalam ruangan, untuk lapangan dalam ruangan yang dari kayu itu, dari kayu, karpet atau tegel itu biasanya lapangan yang berada di dalam ruangan. Berikutnya ukuran lapangan untuk bulu tangkis. Panjang lapangan 13,40 meter, lebar lapangan 6,10 meter. Jarak antara garis net sampai garis servis yaitu 1,98 meter. Jarak antara garis servis tengah dan garis samping lapangan 3,05 meter. Jarak antara garis servis belakang untuk pertandingan ganda dengan garis belakang yaitu 0,76 meter. Jarak antara garis samping pada permainan tunggal dengan garis pinggir lapangan yaitu 0,46 meter. Tinggi tiang net yaitu 1,55 meter. Ini tinggi tiangnya ya, bukan tinggi netnya. Berikutnya tinggi netnya yaitu juga sama 1,55 meter. Berarti disamakan ya untuk permainan bulu tangkis, beda dengan permainan bola voli. Berikut ini adalah lapangan bulu tangkis ya. Yang saya tunjukkan panjang lapangan yaitu panjang 13,40 meter itu adalah dari sini sampai dari sini yang berada di cursor itu ya. Berikutnya yang lebarnya 6,10 meter adalah dari sini sampai sini ya. Jarak servis dengan garis bawah net yaitu 1,98 meter ya, dari sini sampai sini ini ya. Oke. Nah, jarak penerima servis yaitu 3,9 meter ya, dari sini sampai sini ya. Itu sedikit ulasan tentang lapangan. Berikutnya net ya. Net panjang keseluruhan adalah 6,1 meter ya, panjang keseluruhan. Sedangkan tingginya yaitu tinggi tiang dan tinggi netnya yaitu 1,55 meter. Oke, ya. Pegangan raket atau grip. Cara memegang raket yang baik adalah suatu cara untuk menerima dan mengembalikan bola segala macam pukulan dengan mudah dan bebas. Berikut beberapa macam cara memegang raket ya. Pegangan kampak atau pegangan Inggris.
pegangan geblok kasur atau disebut pegangan Amerika, pegangan gabungan atau pegangan berjabat tangan seperti orang melakukan jabat tangan ya, backhand grip, forehand grip. Berikut contoh pegangan raket. Nah, ini adalah gambar contoh pegangan raket, forehand dan backhand grip. Ya, berikutnya di sampingnya itu ada pegangan raket American grip, backhand grip, dan forehand grip. Servis ya. Dalam bulu tangkis, servis merupakan pukulan dengan raket yang menerbangkan shuttlecock ke kotak servis lapangan lawan. Ya, secara diagonal dan bertujuan sebagai pembuka permainan. Jadi intinya servis adalah pembuka permainan. Lain olahraga, lain cara ya. Kalau dalam bola voli dipukul dengan tangan, tapi kalau bulu tangkis dipukul dengan dipukul dengan namanya apa? Raket. Menggunakan shuttlecocknya dipukul dengan raket. Macam-macam pukulan servis antara lain pukulan servis pendek, short service, servis panjang, servis lob, pukulan servis drive atau mendatar, pukulan servis cambuk, servis flick. Ya, kita bahas satu persatu. Servis panjang atau long service. Ya, dilakukan dengan cara memukul kok dari bawah dan diarahkan ke bagian belakang atas lapangan permainan lawan. Berarti long service itu adalah pukulan yang dilakukan dari bawah dan diarahkan tinggi ke atas ke bagian belakang lapangan permainan lawan. Servis pendek, short service, diarahkan ke bagian depan lapangan lawan dan biasanya dilakukan pada permainan ganda. Biasanya short service itu digunakan pada saat permainan ganda atau dua orang, dua lawan dua, yaitu dijatuhkan di bagian depan permainan lawan. Pukulan drive dalam bulu tangkis biasa digunakan untuk menekan lawan atau untuk tidak memberikan kesempatan kepada lawan mendapatkan bola-bola lambung sehingga lawan tidak mendapat kesempatan menyerang dengan pukulan overhead. Kenapa? Karena pukulan drive itu adalah pukulan yang mendatar di atas neck. Jadi lawan tidak bisa melakukan serangan kalau kita berikan pukulan drive. Biasanya seperti itu. Flick service atau cambuk. Flick service adalah cara yang dilakukan seperti servis pendek, ya hampir mirip ya. Namun pada saat hampir menyentuh kok, tiba-tiba pergelangan tangan dilecupkan dengan keras sehingga laju shuttlecock menjadi kencang dan melambung ke bagian belakang daerah servis. Berarti caranya seperti servis pendek, tapi tiba-tiba langsung kita lekitkan tangan kita sehingga shuttlecock menjadi kencang melambung ke bagian belakang daerah servis. Pukulan lob atau clear. Pukulan lob adalah suatu pukulan dalam permainan bulu tangkis yang dilakukan dengan tujuan menerbangkan shuttlecock setinggi mungkin mengarah jauh ke garis belakang lapangan permainan lawan. Cara melakukan gerak dasar pukulan lob atau melambung dapat dilaksanakan dengan dua cara. Berarti mempunyai dua cara ya untuk melakukan pukulan lob. Antara lain overhead, yaitu di atas kepala. Yaitu pukulan lob yang dilakukan dari atas kepala dengan cara menerbangkan shuttlecock melambung ke arah belakang lapangan permainan lawan. Yaitu dilakukan pukulannya di atas kepala, overhead lob. Underhand lob, yaitu pukulan lob dari bawah yang dilakukan dengan memukul shuttlecock yang berada di bawah badan dan dilambungkan tinggi ke permainan lawan. Ya. Oke, untuk materi permainan bulu tangkis kelas 7 sekian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih dan sampai jumpa lagi di materi berikutnya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.